Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dan tim oposisi serta tim netral. Siang ini kedua tim akan berdebat tentang hukuman bagi pelaku korupsi. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada setiap tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kisoleh Hidayat dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Okti Handanada dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Nadal Nisa dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Tiara Ika Nur Aini dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Menatasha Nur Abida dari tim netral. Akhir-akhir ini, pejabat di Indonesia banyak yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal ini, ada yang beranggapan bahwa hukuman untuk penjabat yang melakukan korupsi yaitu hukuman mati. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Saya setuju bahwa hukuman mati pantas untuk diberikan kepada para pelaku korupsi. Contohnya, pada kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, yang divonis 5 tahun penjara kasus korupsi ekspor benur. Hukuman vonis tersebut menurut Pegiat Anti Korupsi terlalu ringan. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai vonis 5 tahun penjara terhadap ex Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terlalu ringan. Peneliti ICW mengatakan Edi sangat pantas untuk divonis maksimal setidaknya 20 tahun penjara, sementara KPK masih pikir-pikir untuk ajukan banding. Lalu yang menjadi problematika lebih mendalam adalah masyarakat sering mempertanyakan regulasi terkait hukuman yang diberikan kepada para koruptor. Mereka terkadang juga merasa bingung mengapa pemberi hukuman itu tidak memberikan hukuman sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh para koruptor. Ibarat hukuman yang dikeluarkan itu tidak setimpal dengan perilaku yang sudah dibuat. Dengan adanya hukuman mati bagi koruptor, diharapkan orang-orang terutama para pejabat tidak lagi melakukan korupsi karena sangat merugikan bagi negara. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pendapat dari tim oposisi. Saya tidak setuju jika penerapan hukuman para pelaku koruptor diterapkan di negara Indonesia, dikarenakan hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menghormati hak untuk hidup, bahwa tidak seorang pun boleh mencabut nyawa orang lain. Negara sekalipun hal ini tertuang dengan adanya pasal hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menghormati hak untuk hidup, bahwa tidak seorang pun boleh mencabut nyawa orang lain. Negara sekalipun hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menghormati hak untuk hidup. Hukuman mati yang diberlakukan pada tindak pidana korupsi tidak terbukti di negara-negara manapun di dunia ini, bahwa itu efektif untuk mengurangi praktik korupsi. Justru melihat negara-negara yang masih ngotot menerapkan hukuman mati dalam penegakan hukum, tingkat korupsinya tetap saja tinggi. Itu juga kaitannya dengan terorisme dan narkoba. Indonesia sudah menerapkan sekian banyak eksekusi hukuman mati kepada pelaku narkoba misalnya, tapi nyatanya tidak turunkan penggunanya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari tim netral. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa hukuman mati untuk para koruptor yaitu sesuai pasal ayat 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau UU Tipikor, yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU 14 2016 adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang
lain atau suatu korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Debat telah berakhir. Saya ucapkan syukur dan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.